Jumpa lagi dengan NTK Bibit. Dengan menanam kita akan jadi bahagia. Oke, kali ini kita berguru lagi ke Pak Son terkait apa namanya. Ini Pak Son ini yang belum kenal mungkin, dalamnya daerah Besing, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri. Jadi Pak Son ini kan punya kebun. Jadi ceritanya kronologinya seperti ini. Punya kebun, terus kemudian beliau ini dari kebun jambu itu, kan ranting-rantingnya yang tidak fungsi seperti ini, daripada dipotong kan dicangkok. Beliaunya ini daripada nganggur kayak gini, daripada dipotong kan dicangkok. Nah, ini kita akan belajar terkait bagaimana cara, khususnya ini jambu, cara menurunkan mencangkok, terus kemudian menurunkan cangkokan ini dan merawatnya di planter bag. Kan banyak yang belum tahu, dan kebetulan kan Jabri kita, Mas, kalau perawatan, kalau kita beli fresh cangkok misalkan atau ketika pas kita nyangkok, kita cara menurunkan dan cara perawatannya seperti apa biar nanti kehidupannya tanaman ini bisa maksimal kayak gitu. Monggo Pak Son, caranya seperti apa kalau misalkan cara perawatan jambu pasca dicangkok? Setelah kita potong, yang lihat yang sudah akarnya sudah banyak, yang akarnya sudah banyak ini ya, kayak gini, udah kecoklatan, kita potong. Oh, kayak gitu langsung kita potong. Kita potong, ini akarnya banyak. Jadi kalau sudah akarnya tua seperti ini Pak Son ya, Iya. Kalau sudah akarnya tua kayak gini kawan-kawan, terus dipotong, ini cuma ini saja apa ada yang lain Pak Son? Ini lah ada, berarti kalau pengen menuakan akarnya ini, kalau sudah ada akarnya agak dipotong kayak gini Pak Son ya. Iya. Jadi kawan-kawan, kalau misalkan kawan-kawan ada tanaman di rumah ya, jambu khususnya, kalau pengen, kan sudah berakar, kalau pengen akarnya cepat tua seperti ini, nanti bisa dipatahkan Pak Son ya. Iya. Dipatahkan kayak seperti ini, dipatahkan sedikit saja agar akarnya banyak, terus kemudian tua sehingga bisa dipotong. Nah, terus kemudian setelah ini pripun Pak Son? Direndam atau direndam pakai B1. Ya. B1 berapa menit. Nah, setelah itu dibuka, baru diletakkan di planter bag. Oh, kayak gitu, atau polybag. Kira-kira kalau nggak ada B1? Nggak ada B1 bisa pakai berambang. Oh iya, jadi kawan-kawan, nanti habis ini langsung praktek kita ke sana. Kalau misalkan setelah motong ini, caranya direndam dulu dengan B1, atau kalau misalkan nggak ada B1 bisa pakai bawang merah diparut terus kemudian direndam. Selama berapa menit Pak Son? 10 menit atau seperempat lah. Yang penting semuanya terendam. Akarnya bisa terendam. Monggo kita lanjut ke proses selanjutnya, cara memproses cangkokan ini biar tingkat kematiannya itu sedikit. Nah, ini kita melewati kebunnya anggur Pak Son, macam-macam anggur ini, masih proses pembuatan. Kita mengikuti ini dulu, kita juga sudah pernah review nyangkok apa ini, matoa. Ini Pak Son ini ilmunya banyak sekali. Ini black sapote, kalau matang nanti kita review rasanya. Aduh, ini hasil cangkokannya yang sudah hidup. Nah, ini sebenarnya itu mudah. Nah, monggo Pak Son, lanjut. Langsung dimasukkan ke B1. Kasih B1 ya, ini kita larutkan B1, terus kemudian direndam selama 10 menit ke 4 menit bisa. Kalau kita ini kan dipraktekkan ini sebentar juga enggak apa-apa. Ini Pak Son ini ilmunya banyak sekali. Otodidak Pak Son ya dulu Pak. Iya. Otodidak saja. Nah,
setelah itu berarti jangan sampai goyang Pak Son ya. Kalau nyangkok juga ini harus rapat Pak Son ya. Iya, harus rapat. Nggak goyang ini akhirnya. Medianya apa saja Pak Son ini Pak Son? Hanya kokopit aja. Cuma kokopit saja. Oke. Nah, ini kawan-kawan langsung praktek, mahal ini ilmunya. Kalau masih kurang basah bisa ditambah lagi. Oh, kalau kurang basah bisa tambah lagi. Enggak gitu, saya bantu memotong. Ini usianya berapa bulan Pak Son? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya. Jambu itu cukup ternyata ya. Iya. Iya. Nah, kalau udah basah semuanya ini udah basah. Bisa langsung dikasih. 1,5 bulan cukup. Enggak ada campurannya Pak Son? Enggak ada. Harus tanah saja. Tanah. Kalau ada campurannya enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Apa itu sekam enggak apa-apa. Skam yang sudah mati. Lapuk, ya, oh, sudah lapuk kayak gitu. Ya. Nah, ini kawan-kawan cara pemrosesannya. Nah, jadi biasanya kalau apa namanya beli di online fresh cangkok biasanya kan bingung, oh gimana cara merawatnya. Bisa lihat di channel kita ini ya, channel edukasi NTK Bibit. Nah, fungsinya biar kita semuanya itu bisa apa namanya menanam tanaman dengan baik ya, gitu. Ini harus padat ini. Harus padat. Nah, ini kawan-kawan, jadi yang harus ditekankan ini berpengaruh sekali Pak Son ya. Iya. Antara padat dan tidak padat itu Pak Son ya. Iya. Karena nggak boleh goyang. Nggak boleh goyang intinya. Oh, kayak gitu. Warning ini kawan-kawan ya. Untuk cangkokan ini, kalau atasannya ini kalau misalkan besar Pak Son, dipotong apa tidak? Bisa juga nggak dipotong, nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, setelah gini, kita taruh di tempat yang adem kayak gini. Oh. Nah, ini yang udah umur 15 hari lebih ini. 15 hari lebih. Kalau yang ini baru 3 hari belakang ini. Nah, biasanya apa namanya? Kalau masih 3 hari seperti ini kan menguning. Ya, ini kawan-kawan. Nah, ini nggak usah takut, nggak usah bingung, biasanya rontok nggak masalah Pak Son ya. Yang penting kalau di apa namanya di saya sedikit masih basah itu ada harapan hidup Pak Son ya. Iya. Nanti protol keluar tunas lagi. Biasanya malah keluar bunga. Ya itu kan keluar bunga banyak. Gitu. Seperti itu kawan-kawan. Jadi ini setelah apa namanya diproses ini Pak Son ini seperti ini ya. Bisa juga dipotong atasnya ini untuk mengurangi penguapan. Ya. Bisa dipotong. Gini. Nah seperti ini. Bisa juga tidak potong. Kalau kecil gini nggak dipotong nggak apa-apa Pak Son ya. Terus kemudian ditaruh di tempat teduh seperti ini selama berapa minggu Pak Son? Nah, sampai keluar ini tunas baru dikasih di tempat yang panas. Berarti rumusnya seperti itu kawan-kawan. Kalau didiamkan dulu di tempat yang teduh tidak boleh goyang-goyang Pak Son ya. Iya. Ini kan kuat. Nah, seperti ini bisa dia seperti harus sampai seperti ini kawan-kawan. Jangan ada rongganya. Jadi harus kuat seperti ini. Nah, akarnya bisa apa namanya? Bisa terus terus disiram sampai penuh. Siram sampai penuh. Terus kemudian disiram sampai didiamkan. Didiamkan selama sampai keluar tunas baru. Baru kalau sudah keluar tunas baru nanti bisa dipegang dan dipindah ke tempat yang panas. Nah, ini kan kecil Pak Son. Terus kemudian kalau misalkan cangkokannya besar sekali. Sama aja. Sama aja. Sama saja. Cuma agak lama biasanya kalau besar itu. Jadi keluar tunasnya agak lama. Perbedaannya kalau kecil ini kan agak cepat, kalau besar itu agak lama. Nah, biasanya kan kawan-kawan ada yang jawab, Mas, lah punya saya rontok kayak lah. Anggapannya kalau sudah rontok itu mati. Kayak gitu kan tidak Pak Son ya. Jadinya dibiarkan dulu sampai tumbuh tunas baru. Biasanya Pak Son, menurut pengalamannya panjenengan, kalau jambu-jambuan ini berapa kan biasanya kan berapa bulan kayak gitu, sampai tumbuh tunas? Sampai apa cangkokannya apa ini? Tumbuh tunasnya. Tumbuh tunas. Biasanya 15 hari sudah keluar. 15 hari
Kalau kecil-kecil seperti itu kawan-kawan, itu 15 hari bisa tumbuh tunas. Tapi kalau besar ya harap maklum agak lama. Apalagi kalau akarnya udah tua kayak gini, malah cepat. Kalau akarnya sudah tua kayak gini cepat, Mas. Berarti kira-kira